Yang pertama, ketika tausiah sudah dimulai, semua tunjukkan akhlak terindah di majelis ilmu. Karena ilmu gak akan didapat, gak akan mendekat bagi orang-orang yang gak menghormati ilmu dan tidak memuliakan orang yang punya ilmu. Yang kedua, anak-anak, yang pertama nanti kalau sudah mulai tutup mulut, pasang telinga, buka hati, jangan ada yang berbicara. Siap? Allah ciptakan telinga dua, mulut satu. Tujuannya apa? Jadilah orang yang lebih banyak mendengarnya daripada banyak bicara. Betul, betul, betul. Yang kedua, biar majelis malam ini tidak hilang berkahnya, mohon maaf panitia putra nanti dengan ada yang bagi-bagi makan. Karena apa? Mohon maaf seringkali ketika tausiah panitia sibuk bagi-bagi makan. Saya pastikan ilmu gak akan mudah didapat ketika perut dalam kondisi kenyang. Dulu kami di pondok disuruh hafal Quran, hadis, semuanya dalam kondisi disuruh berpuasa. Anak-anak nanti coba ya, kalau perut dalam kondisi kosong, tajam kita punya otak, dengan cepat ilmu akan diserap. Dan yang ketiga, mohon maaf buat bapak-bapaknya, saya termasuk orang yang paling tidak suka kalau majelis ilmu ada yang merokok. Silakan nanti beli kitab judulnya Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah. Satu jilid kitabnya tebalnya begini. Ada berapa jilid? Hampir 50 jilid. Satu lemari saya beli. Saya lupa di jilid keberapa. Mohon maaf, jangan anggap remeh. Hukumnya haram. Mayoritas ulama bagi orang yang gak punya adab merokok di masjid, merokok di saat ada lantunan Quran diperdengarkan, merokok di malam majlis ilmu, semuanya sepakat mayoritas haram. Kalau mau tanya dari nanti saya jelaskan. Yang paling ringan hukumnya cuma makruh. Makruh itu kalau dilakukan tidak apa-apa, tapi kalau ditinggalkan dapat pahala. Kalau betul-betul ngaku ulama pasti nyari yang ada pahala. Ngapain itu nggak dapat apa-apa? Betul? Mau ngerokok nanti setelah tausiah, ambil rokok, pulang ke rumah, jamak satu bungkus. Saya cuma minta selama tausiah hindari yang bau rokok. Malaikat akan hilang pergi. Nabi pernah ingatkan, hati-hati. Bau bawang putih saja bisa membuat setan takut, apalagi bau rokok, lebih dahsyat dari bawang. Kenapa? Ada efek mudarat bagi yang di sampingnya. Betul kan? Jelas? Siap kita malam ini tunjukkan yang terbaik akhlak buat Allah dan Rasul. Siap? Sambutlah salam penghormatan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwa illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin, ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Malam ini saya titipkan dulu ini pertama.
Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa tadi saya meminta mengulang salawat sebanyak 3 kali? Mau tahu? Saya teringat pesan Nabi. Anak-anak mau tahu gak siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang pelit, medit, miliki hese, buntut kasir, korek? Kalau orang Habib Fahmi Palembang bilang pelit, cemekean. Kalau orang Sulawesi bilang pelit apa? Misiki. Kalau orang Kalimantan bilang pelit, pamalar. Orang Arab bilang pelit, bakhil. Bahasa Inggrisnya pelit, stingy. Sekarang saya ajarin anak-anak bahasa Jepang pelit, tahu belum? Kedekut. Bapak Ibu mau tahu siapa orang yang dianggap Nabi sebagai orang yang kedekut? Mau tahu? Ya kompak dong saya. Mau tahu? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Jawabannya hadis Nabi yang satu ini. Dengarkan. Jangan-jangan kita termasuk orang yang dianggap Nabi kedekut. Siapa dia? Al-bakhilu alladhi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi, orang yang kedekut itu adalah orang-orang yang ketika namaku disebut telinganya mendengar, tapi sayang mulutnya dia bungkam, tidak membalas salawat untukku. Padahal survei membuktikan Allah saja beserta semua para malaikatnya sampai kiamat, Allah dan malaikat tidak pernah berhenti bersalawat untuk Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu. Biar Allah tambah berkah malam ini. Kalau saya ajak bersalawat sama-sama, mau? Mau. 15 orang. Padahal satu kali baca istighfar hanya 1 dosa dihapuskan Allah. Tapi 1 kali kita bersalawat 10 dosa dihapuskan, 10 pahala diberikan, 10 derajat dinaikkan. 30 berbanding 1, rugi yang gak senang bersalawat untuk Nabi. Sekali lagi saya mau dengar semangatnya. Kalau saya ajak bersalawat dulu, mau? Mau. Kayak terpaksa. Hadirkan hatinya, kita getarkan tempat di dalam salawat. Saya dengar katanya di Riau ini, Kepri ini kan sudah masyhur katanya salawat busyra. Iya. Kita getarkan bersama-sama. Semuanya ya. Lebih baik kita tergila-gila karena salawatan daripada tergila-gila karena goyang oplosan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulil Mustafa salatan mubasyiratan minka wa ahlaka wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa rabbana wa talibatina bidina la ilaha Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursal salatan tubasyiruna billah wa ahlana wa ahlana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina
وإلى ملائكنا يوم Allahumma salli wa sallim wa barik. Belum. Masih pagi. Kenapa ya setiap kali saya baru mulai ceramah dia jam mama saya, padahal jam-jam saya mau tanya dulu dengan Pak Sekda, abangku saya Pak Sekda dan saya, apakah di Batam ini ada aturan penceramah nggak boleh lihat jam tangan? Boleh kan Bang? Boleh. Kalau ada penceramah siapapun dia boleh ceramah suka lihat jam tangan, jangan marah. Itu sebenarnya cuma teknik saja. Sebenarnya dia lagi mikir habis ini mau ngomong apa. Karena mohon maaf saya baru merapat tadi tabligh akbar dari Muru, dari Karimun ke Muru, angin kencang, terhampas-hampas ya. Padahal pakai speed rendah. Dari Muru naik ke sini speednya sama kecil. Perjuangan untuk sampai malam ini berat. Saya terombang-ambing, terhempas-hempas. Tapi untung saya teringat pesan guru saya. Guru kami dulu menitipkan pesan, al-ujur bikadari ta'ab, makin besar rintangan. Saya terhempas-hempas. Alhamdulillah, sedikit pun saya tidak merasa letih, sedikit pun saya tidak merasa capek, sedikit pun saya tidak merasa lelah, cuma mual aja. Izinkan malam ini saya menghantarkan penghormatan yang terindah untuk segenap para tokoh-tokoh agama. Ada Habib Syauqi dan segenap para habaib lain, mohon maaf saya tidak bisa menyebut satu persatu. Dan segenap para masyaikh, para muallimin, para ustaz, kita doakan dulu yuk guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya. Amin. Allah panjangkan umurnya. Amin. Allah kuatkan imannya. Amin. Allah jaga ulama kita dari berbagai macam fitnah dunia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam penghormatan terindah saya sampaikan kepada abang saya Bapak Sekda. Mudah-mudahan abang selalu dalam keberkahan Allah. Amin. Para tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, anggota dewan, mohon maaf saya tidak bisa menyebut, tapi yakinlah di hati ini adalah rasa hormat. Wabil khusus segenap hadirin hadirat yang berbahagia, dan terkhusus untuk Ketua Yayasan Tahfidz Nurul Quran, Imam Masjid Besar Darul Ghufran, Al-Ustaz Ahmad Yazid Daulay. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu senantiasa diberkahi dalam setiap cita-cita dan harapan beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wabil khusus dan terkhusus wajah-wajah yang lugu, polos, inilah yang akan menjadi aset dunia akhirat kita. Ibu, Ibu, kita doakan makhluk halus ini. Dan mereka ini kan harus perasaan. Kita doakan anak-anak ini insya Allah menjadi aset dunia akhirat untuk orang tuanya. Amin. Saya titip pesan dulu buat semuanya, dengar baik-baik. Mohon maaf, buat apa punya harta berlimpah ruah, tapi anak satu pun tidak ada yang jadi soleh dan solehah. Lebih baik kita nggak usah punya harta apa-apa, asalkan anak ini ada yang jadi soleh dan solehah. Karena anak yang soleh dan solehah akan menjadi harta tidak ternilai dunia sampai akhirat kita. Betul? Mohon maaf, buat apa di dunia ini punya kedudukan yang istimewa, jadi raja, jadi presiden, jadi menteri dan seterusnya, tapi anak gak ada satupun yang jadi soleh dan solehah. Lebih baik kita gak usah punya kedudukan apa-apa di atas muka bumi ini,
asalkan anak ada yang jadi soleh dan soleha. Karena anak yang soleh dan soleha akan menghantarkan ayah ibunya pada kedudukan yang tinggi di dalam surga di sisi Allah Tuhannya. Insya Allah. Anak-anak, dulu Nabi duduk dengan para sahabat. Tolong bantu Habib dong, biar kalian merasa seolah-olah cerita Habib membuat kalian merasa hidup di zaman itu. Nanti bantu saya ya, kalau tangan saya begini kasih suara. Oke? Oke? Ini teknik ngatur anak-anak. Kalau nggak dikasih tugas dia bikin kacau ceramah kita. Siap? Kalau ceramah nggak pakai cerita bahaya Pak. Kita yang ceramah dia yang bercerita. Siap ya? Dulu Nabi pernah duduk dengan sahabat. Baru begitu belum gitu. Bisa ngatur malu halus. Kalau sudah begini baru kasih suara. Oke? Dulu Nabi duduk dengan para sahabat. Mantap. Saya punya asisten baru. Ketika duduk Nabi bercerita. Apa cerita Nabi? Siap-siap dulu, siap. Bapak Ibu motor nggak ada bocah, saking siap-siapnya serius banget badannya pagi. Mulutnya jangan bocah. Sayang, Nabi lagi duduk dengan sahabat, Nabi kasih cerita. Apa katanya? Inna rajul la turfa darajatuhu fil jannah. Nanti kata Nabi, pada hari kiamat ada dua orang suami istri dibangkitkan duluan. Menyeberang di Siratul Mustaqim, tidak ada rintangan sedikit pun. Masuk surga dua orang ini tanpa hisab. Nyampe di surga, dikasih tempat tinggi di dalam surga. Spontan saja kata Nabi, dua orang ini suami istri terheran-heran bertanya kepada Allah, "Anna hada ya Rabb, dari mana kami dapat ini semua? Dari mana?" Allah jawab pertanyaan mereka, "Bistighfari waladikala." Kalian semua dapat itu karena kalian beruntung punya anak soleh yang setiap saat mengangkat tangan memohonkan istighfar, ampunan dariku buat kalian. Maaf, hanya anak yang soleh setiap waktu akan memohon ampunan dari Allah buat orang tuanya. Setiap saat dia akan baca doa yang satu ini. Doanya ringan disebut oleh mereka, tapi bisa memberatkan timbangan ayah ibunya. Apa doanya? Ikuti saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Anak-anak jangan malas-malas ya, hantarkan terus doa yang ringan ini, tapi bisa memberatkan timbangan ayah ibu. Saya tambahkan ilmu malam ini buat bapak ibu. Dalam satu riwayat disebutkan tarkut doa lil walidain yadikul aish lil walad. Silakan buktikan kalau tak percaya. Siapapun yang malas mendoakan orang tuanya, baik yang masih hidup apalagi yang sudah tiada, maka dipastikan Allah sempitkan rezekinya. Ayo, kalau sering merasa rezeki sempit, seret, susah, introspeksi diri. Mungkin kita malas mendoakan orang tua kita, baik yang masih hidup apalagi yang sudah tiada. Nah, kalian akan merasakan betapa berharga orang tua kalian nanti sayang ketika jenazah orang tua sudah terbaring di hadapan kalian. Saya Habib Shogi, kami bertiga baru-baru kehilangan orang tua. Saya baru 1 bulan yang lalu kehilangan ayah saya. Tepat di hari raya Idul Fitri, selesai sholat Idul Fitri,
ayah saya wafat, pergi meninggalkan kami. Tadinya ayah saya tinggal di Jakarta, selama ini saya rawat di rumah saya. Beberapa hari sebelum hari raya, ayah saya mendesak, menyuruh saya dan beliau dan semuanya pulang ke kampung halaman Palembang. Kadang-kadang kita tidak paham, ada firasat orang soleh, betul? Firasat al-mu'min yang binurillah. Orang mukmin itu punya firasat, memandang dengan cahaya Allah. Ayah saya memegang tangan saya, Ahmad, hantarkan aku pulang ke kampungku. Tapi kan kita sudah rencana lebarannya semuanya di sini, ayah. Kan kemarin sudah di Palembang. Ayah mau ke Palembang. Kamu tolong batalkan jadwal khutbah Idul Fitri mana? Sampai 1-2 minggu ke depan jangan terima jadwalnya, nak. Kita pulang ke Palembang. Insya Allah kan hari raya pertama nanti bakal ramai orang kumpul di rumah kita. Saya bilang, ayah memang ramai. Kalau lebaran kan orang pada kumpul. Ya, ini akan lebih ramai, nah. Gak kebaca kalau itu tanda-tanda. Ayah saya memegang tangan saya. Nah, terima kasih. Engkau sudah menjadi tulang punggung keluarga. Engkau yang menanggungku, menanggung ibumu, adik-adikmu, kakakmu, semuanya di pundak. Gak pernah puluhan tahun ayah saya ngomong begini. Masih gak ngeh kita. Ternyata ini kalimat perpisahan. Saya bilang, ayah, kalau dulu orang tua banting tulang membahagiakan anaknya, saatnya anak membahagiakan orang tuanya sampai akhir hayatnya. Ayah, ini tugas kami. Saya bawa pulang ke Palembang. Lebaran puasa terakhir, ayah saya minta kumpulkan semua anak cucu dan keluarga. Kepengen sah puasa, buka puasa yang terakhir. Besok mau sholat Id, dipesankan ke saya, Ahmad, habis sholat Id jangan kemana-mana ya, cepat pulang, jangan sampai lewat dari jam 10 ya, nak. Kalau bisa sebelum jam 10 sudah di sini. Ternyata betul ayah saya wafat jam 10 pagi. Saya beruntung, habis sholat saya pulang, saya sempat duduk di samping jasad ayah saya. Detik-detik akan wafat, ayah saya memandang ke satu titik, termangu, tidak berkata-kata setengah jam lebih. Lalu beliau mengatakan, adiknya yang sudah wafat, anaknya yang sudah wafat, semua yang sudah meninggal dunia sudah menjemput beliau. Saya sudah merasakan diri tanda-tanda. Saya langsung pegang tangannya, saya baringkan di kasur, saya bisikkan ke telinganya, ayah, kematian bukanlah sesuatu yang ditakutkan. Bagi orang yang beriman, kematian adalah sebuah kenikmatan. Nikmat berjumpa dengan Allah yang Maha menciptakan ayah. Ayah, istirahat banyak tenang. Ini tanda-tanda perpisahan di depan mata. Terima kasih ayah. Ayah sudah menyekolahkan saya ke pondok pesantren. Ayah, terima kasih ayah sudah mengenalkan saya dengan Quran. Izinkan saya detik-detik terakhir ini menghantarkan tiket husnul khatimah buat ayah. Ayah, Nabi bilang, siapa yang tutup mata menyebut kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Ayah dengar kalimat talqin dari mulut Ahmad. Ayah ikuti ayah. Ayah gerakkan mulut lidah ayah, mantapkan dengan hati ayah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayah saya menggerakkan lidahnya, menggerakkan bibirnya, mengikuti bacaan saya. Saya ulang berkali-kali terus diikuti. 5 menit setelah itu, napasnya terhenti, diawali dengan 3 kali tarikan napas. Tarikan ketiga ayah saya wafat, keluar
sedikit. Sengaja tangannya saya genggam karena saya ingin merasakan seperti apa sakitnya mati yang pernah digambarkan bagikan 300 kali pacokan pedang. Saya pegang tangan saya. Saya tadinya sempat menganggap karena ayah saya mencengkam tangan saya. Bapak Ibu mohon maaf, orang ketika sakit macam-macam saudara semua, tangannya ada yang begini, dia cengkam apapun yang ada di sampingnya, sakit menahankan rasa sakitnya. Demi Allah itu tidak saya temukan di ayah saya. Tangannya melemas sendiri, tidak menarik tangan saya. Lalu begitu jari jemarinya menyentuh tangan saya, terasa dingin luar biasa. Saya tak kuasa menahan tangisan. Ayah saya pergi menghadap Allah. Bapak Ibu tidakkah kepengen ketika nanti kita akan meninggal dunia, anak-anak yang beginilah yang akan menghantarkan tiket surga yang terakhir. Dia tuntun kita dengan kalimat-kalimat indah. Mimpi itu akan dilakukan kecuali oleh anak-anak yang soleh dan soleh. Saya mohon keikhlasannya. Kita hadiahkan dulu surah Al-Fatihah untuk semua arwah-arwah kita yang sudah mendahului kita. Jangan pernah jadi kacang lupa dengan kulitnya. Jangan pernah lupakan siapapun yang sudah wafat dari keluarga kita. Karena Nabi menitipkan pesan, man mayyit fil qabri kal gharikil mutarawif. Orang yang mati di dalam kuburnya, nasibnya bagaikan orang tenggelam di tengah-tengah lautan. Mereka menangis-nangis setiap detik memanggil nama keluarga mereka yang mereka tinggalkan. Setiap detik mereka menangis-nangis mencari-cari pegangan. Pegangan mereka itu cuma satu, amal kebaikan. Orang yang sudah mati tidak bisa menambah kebaikan mereka sendiri, karena mereka dengan Allah terputus hubungannya. Tapi mereka masih punya satu harapan. Apa harapannya? Menunggu-nunggu kiriman amal terindah dari anak, cucu, keluarga yang masih hidup yang mereka tinggalkan. Maka amalkan terus pesan Nabi. Limautakum. Sering-seringlah kata Nabi, kalian itu mengirimkan hadiah buat mayit-mayit kalian. Para sahabat bertanya, wa ma hadiyatul amwat? Apa hadiah buat mayit? Kata Nabi ada dua. Satu doa, dua sedekah. Dan sedekah yang paling besar pahalanya atas dan untuk ayah ibu kita. Kita hantarkan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Thumma ila ruh Sayyidil Walid Al-Mubarak Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Habsyi wa Syarifah Masruah binti Abu Bakar Al-Habsyi wa walidina wa walidikum khasah wa jami' amwatin wa amwatil muslimin ammah, dan segenap arwah ayah ibu kita, saudara kita, sanak famili kita, suami kita, istri kita, semua yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan Allah ampuni mereka, Allah balas kebaikannya, Allah lipat gandakan kemuliaannya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Amin. Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa wasi' madkhalahum waj'al qabrahum rawdah min riyadil jinan. Semuanya kita hantarkan Al-Fatihah untuk mereka. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin izinkan saya mengucapkan juga ribuan terima kasih kepada yang jadi sponsor
menjadi wasilah bulan ini membawa saya safari dakwah di Karimun, Batam, Tanjung Pinang nanti berakhir. Siapa yang jadi sponsor membantu panitia untuk menerima kedatangan saya? Yang menjadi sponsor, maaf, bukan presiden, bukan menteri, bukan gubernur, bukan bupati, bukan orang paling kaya di Kepri, abang kalian, anak-anak muda usia mereka, tapi masya Allah mantap jihad mereka. Mereka membentuk satu komunitas. Mereka namakan Gencar Community. Gencar, gencar, gencar. Apa arti gencar? Gerakan cinta Rasulullah. Maaf, selama anak muda itu ngumpulnya untuk hal yang positif, bantu, nasihati, tuntun, arahkan. Daripada mereka ngumpul, nongkrong, tawuran, narkoba, kebut-kebutan, menghilangkan keberkahan kita. Betul? Anak-anak, saya panggilkan salah seorang dari mereka, abang-abang Gencar Community. Tepuk tangan dulu dong. Bapak Ibu mau tahu apa yang sudah mereka perjuangkan? Dari Jakarta saya diterbangkan, turun di Batam, naik pesawat terbang tahu, bukan naik beca. Biaya tiket pesawat saya mahal tahu, bukan murah. Siapa yang beliin tiket saya Rp1 nggak pakai uang Pemda, Rp1 nggak merepotkan di KM Mada acara ini. Tanya sohibul acara ini, Rp1 tidak ada beban apapun, tidak ada syarat apapun. Semuanya saya digratiskan selama saya ada di Kopi. Yang nanggung mereka semua. Tepuk tangan dulu. Maaf, kalau mengundang saya pribadi mohon. Yang mahal bukan saya, ongkosnya Pak Sekda. Kalau saya orangnya tipenya low profile. Saya ini nggak pernah mikirin bayaran, nggak pernah. Nih kalau Pak Sekda mengundang saya nih, Habib, bisa kan isi ke Batam? Saya langsung menjawab, bisa Pak Sekda. Sedikit pun saya nggak pernah mikirin bayaran. Kenapa? Biarkanlah Pak Sekda yang memikirkannya. Kan jadi tugas saya ceramah, tugas saya mudah mikir dong. Maaf Pak Sekda, jangan dianggap bercanda. Bu, mengundang ustadz siapapun dari Jakarta, panitia harus siapkan ongkos pulang pergi buat ustadznya dan pendamping-pendampingnya, mahal pastinya, betul? Tiket saya yang bayar Gencar. Maaf, saya berdakwah keliling Indonesia, kemana saja, mana pernah saya berdakwah sendirian? Gak pernah. Saya bawa gerbong. Saya panggilkan ya salah satu saja gerbong saya. Gerbong saya. Memang kalau jam-jam segini dia keluar dari bawah pohon. Ini. Bu, kemana-mana saya berdakwah, saya bawa asisten saya bang. Salah satunya yang langsing ini bang. Maaf, tiket saya saja mahal tahu, apalagi tiket makhluk ini. Ini Habib Syaugi, Habib Fahmi, model begini kalau diajak naik pesawat, biayanya diminta double, 2 kursi. Kadang-kadang saya kesian lihat asisten saya. Aduh, kayak kemarin dari Jakarta kami ke Makassar naik pesawat besar. Kalau pesawatnya besar, kursi di dalamnya pasti luas dong. Kalau luas, asisten saya nyaman duduknya. Tapi sayang, dari Makassar kami melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Konawe. Ternyata nggak ada pesawat besar, adanya pesawat transit. Di mana-mana yang namanya pesawat transit kecil pasti ukuran pesawatnya. Kalau sudah kecil ukuran pesawatnya, sempit kursi di dalamnya. Bapak Ibu bisa bayangkan saja bagaimana penderitaan makhluk ini. Dia duduk terjepit dan terhimpit.
Tapi untung waktu itu ada seorang pramugari cantik berbaik hati. Pramugari nggak tega lihat asisten saya tersiksa dan terjepit. Pramugarinya mendekat kepada asisten saya menawarkan solusi. Memang rezeki anak soleh. Pramugarinya ngedeketin dia sambil berkata, "Abang, kalau seandainya abang susah duduk di kursi yang sempit ini, bolehkah kami tawarkan solusi buat abang? Abang kami bagasikan saja." Bayangkan gimana bentuknya kalau direview. Anak-anak, untung asisten saya lebih cerdas dari pramugari. Dia jawab solusi pramugari. Ini dong, solusi buat lo, masalah buat gue. Anak-anak pikir saya dan rombongan saya ada 10 orang. Mahal yang bayar siapa? Mereka. Panitia malam ini Rp1 tidak dibebankan. Sengaja saya perlu sampaikan ini biar kita semua ingat dengan sindiran Allah dalam Quran yang selalu dilupakan. Dan itu diulang-ulang oleh Allah. Nikmat apa lagi yang sudah engkau dustakan? Apa potongan ayatnya? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Azekda senang saya ada di Batam ini. Nampak orang Batam ini pada cinta dengan Quran. Cukup saya kasih kode tangan begini langsung melanjutkan. Gak kayak kemarin itu di kota mana itu sebel saya. Tangan saya sudah kasih kode begini. Mamanya diam saudara. Tiba-tiba ada seorang nenek berdiri sendirian. Langsung berkata, Sadaqallah. Agak berantem. Hotel yang bayar mereka. Alhamdulillah, di sebagian hotel ada yang bantu mujahid. Mobil ada yang berkhidmat. Aduh, nikmat kalau hidup ini ada yang paham dengan ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kalau menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Nikmat kalau ada yang begitu. Nih, Ustaz Ahmad Yazid, jangan dibiarkan berjuang sendiri. Ambil peran dong. Ustaz butuh apa? Sama yang biasa itu ya. Ustaz mau bangun apa? Nanti masjidnya saya. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri. Cukup Ustaz tugasnya menuntut anak kita urusan akhirat, kita mikirin urusan dunianya. Itu baru namanya tahu diri. Betul nggak? Betul? Selama rumah tahfidnya ada di sini, saya pastikan inilah yang akan menghentikan menjadi benteng bencana, musibah, malapetaka jauh dari komplek ini. Amin. Gimana enggak jauh? Orang ada keluarga Allah di tengah-tengah kita. Bapak Ibu mohon maaf, kalau di komplek ini ada keluarganya pejabat saja aman. Betul? Ada keluarga presiden selesai. Apalagi ada keluarganya Allah. Anak-anak mau tahu nggak siapa keluarga Allah? Kalian salah satunya. Ahlul Quran, ahlullah. Orang yang cinta dengan Quran, orang yang semangat mempelajarinya, orang yang ikhlas mengajarkannya, orang yang berjuang menghafalkannya, orang yang berjihad mengamalkan isi hafalannya, orang yang mau jadi donaturnya, termasuk itu keluarga Allah. Dan pasti Allah kasih kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang lainnya. Alhamdulillah. Nih, saya punya cerita seru. Kalau jadi keluarga Allah, ada fasilitas yang Allah kasih yang gak pernah Allah kasih buat orang-orang lain. Mau dengar ceritanya nih? Cerita ini akan saya angkat jadi film layar lebar saya nanti. Cerita ini terjadi pada santri saya. Bu, Ibu, demi Allah saya pastikan, demi Allah, apapun yang menempel dengan Quran, apapun, pasti ada kemuliaan dan kekhususan. Kita buktikan. Nih, anak-anak kenal malaikat Jibril. Malaikat bahaya.
Marah dia bocah. Allah, emang kenalan di mana? Sotoy banget. Di Batam Relang. Nih, kalau kan, lugu kan? Anak itu seperti kaset kosong. Apa yang dia dengar pasti dia rekam. Saya nggak akan pernah Pak menyalahkan anak kecil. Mau ngomong jorok, kotor, seperti apa pun tidak akan saya salahkan. Yang saya salahkan Habib orang tuanya. Karena anak ini seperti kaset. Apa yang dia dengar pasti dia rekam. Terkadang dia merekam, dia ngomong, dia nggak tahu apa yang diomongin. Betul. Survei membuktikan, saya ceramah di satu tempat, ada anak-anak kecil saya ajak bermain. Anak-anakku sayang, ayo nanti kalau besar cita-citanya mau jadi apa? Ada yang presiden, menteri, ulama. Ada satu bocah, dia terima. Jangan-jangan sudah dipakai teman-temannya. Begitu saya panggil sini saya, kamu cita-citanya mau jadi apa? Setan. Kaget saya tanya, emang kamu tahu setan itu apa? Enggak. Nah, kalau nggak tahu setan apa, kenapa mau jadi setan? Ayo, kamu tahu kalimat setan dari mana? Jujur ya anak, dari papa tahu. Emang ceritanya gimana? Papa kalau marah sama mama makin marah setan. Nih, bapak-bapak nih, semarah apapun dengan istri jangan di depan anak. Betul? Ini pribadi perekam terbaik. Ibu-ibu mau main ke suaminya jangan di depan anak. Pulang dari sini kalau lagi emosian gas-gasan sama suami, papa. Makhluk ini lewat, bapak jangan kemana-mana selain satu ini. Anak kita ini seperti kertas putih. Apapun yang dia lihat dari contoh ibu dan ayahnya pasti akan diikuti, pasti. Betul? Ibu, jangan mimpi anak yang polos ini mau tutup aurat. Kalau ibu-ibunya pakai tengkok. Betul? Jangan mimpi mereka mau dekat dengan Quran. Kalau emak-emaknya melek mata main TikTokan. Halo guys. Anak tergantung apa yang diperlihatkan orang tua. Betul? Bapak saya yang saya banggakan, saya baca kitab bahasa Arab, judulnya itu Qisasul Awliya. Kisah-kisah para wali-wali Habib. Bagaimana orang-orang dahulu kepengen anak-anaknya dari sejak kecil cinta dengan sholat malam. Bagaimana caranya? Dari bayi proses penanamannya. Begitu istri sedang tidur, bayi di sampingnya, dia terbangun lihat suaminya melangkah ke kamar mandi, mengambil wudhu, rutin sholat tahajud. Dia kepengen anaknya seperti suaminya. Anak yang masih tidur, bayi lagi pulas dicubit. Gak bangun. Begitu menangis si bayi, dia angkat, dia suruh matanya terbuka. Dia bisikan ke telinganya, nah kamu lihat setiap jam sekian ayahmu rutin sholat malam. Lihat ya nak, nanti insya Allah ibu doakan kamu mudah-mudahan seperti ayahmu. Luar biasa. Dari mata turun ke hati. Anak-anak tergantung apa yang dilihat dan didengar. Insya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ada anak kecil saya tanya, anak-anak siapa yang mau masuk surga? Ayo coba angkat tangannya. Saya. Tapi ada satu bocah di depan saya, duduk di depan saya, nggak jawab apa-apa. Jawabnya malah begini, giringin kepala. 3 kali saya tawarkan masuk surga, yang lain mau, cuma dia doang giring kepala. Saya heran, saya deketin, saya tanya,
Kenapa kamu nggak mau masuk surga? Teman-temanmu pada mau. Dengan kepolosan, kefitrahan, ketulusan anak ini seperti kertas putih, dia menjawab, Habib, sebelum ayah saya wafat, ayah saya titip wasiat. Sebelum kayaknya. Saya duduk akhirnya, emang wasiat ayahmu apa? Kata ayah nggak boleh masuk apa-apa, Habib, cuma masuk satu polisi. Demi Allah saya pastikan apapun yang menempel dengan Quran pasti ada keberkahan dan kemuliaan. Anak-anak tahu Jibril. Kenapa hanya satu malaikat namanya Jibril dikasih gelar afdalul malaikat? Malaikat yang paling afdal. Padahal maaf, malaikat yang lain banyak. Ada loh malaikat yang lebih besar dari Jibril, lebih banyak sayapnya. Tapi kenapa Jibril yang kecil bentuknya dapat gelar afdal, paling mulia? Kenapa? Karena Jibril selalu menempel dengan Al-Quran. Betul? Anak-anak, dalam 1 tahun ada berapa belas bulan? Pinter. Tapi kenapa hanya 1 bulan saja dikasih gelar Syahrul Mubarak, bulan yang paling diberkahi dari 11 bulan lainnya? Kenapa hanya Ramadan? Jawabannya, Ramadan satu-satunya bulan dipilih Allah nempel dengan Al-Quran. Anak-anak, setiap hari pasti ada malam-malamnya dong. Ayo bantu Habib. Malamnya malam apa ya? Malam wisuda. Malam ini hari apa ya? Ini malam apa? Kalau malam Kamis anak-anak apa? Kalau mama gak usah ditanya, dia hafal cuma malam Jumat doang. Bu, setiap hari ada malamnya. Pertanyaannya, kenapa hanya ada 1 malam saja? Lebih mulia bukan dari 1000 malam, tapi lebih hebat dari 1000 bulan. Malam itu disebut Lailatul Qadar. Kenapa? Malam itu terpilih jadi satu-satunya malam yang ditempel dengan Quran Allah. Anak-anak tahu nggak, dari mulai umat Nabi Adam sampai umat Nabi Isa mereka punya pengikut. Nabi Adam punya pengikut, Nabi Nuh sampai Nabi Isa ada umatnya. Pertanyaannya, kenapa hanya 1 umat dalam Quran disebut khairu ummah yang terbaik dari semua umat yang pernah ada di muka bumi? Umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena Allah ini Quran menempel jadi kitab suci kita. Percayalah, kalian semua akan mendapatkan keberkahan, kemuliaan, kesuksesan ketika kalian terus berdampingan dengan Quran. Tadi Habib Syauqi membisikkan saya, betul, apapun yang terkait dengan Quran, kulit saja bisa mulia. Tahu nggak kulit Quran? Nih, walaupun sudah nggak ada Qurannya, cuma kulit doang, begitu ditemukan. Bayangkan, benda mati, hatta alal jamadah, ditemukan oleh makhluk hidup, diambil kulit itu dicium, ditaruh di tempat yang tinggi, padahal cuma kulit. Kenapa? Karena dia dihargai, pernah menempel dengan Quran yang mulia dan menghantarkan kemuliaan untuknya. Alhamdulillah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma sakilna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alayhi wa atrafana waj'alhu lana hujjatan ya alamin. Anak-anak, dulu Habib ngajar di pondok pesantren Arya Palembang. Tahu Palembang? Palembang. Saya dekat Muhammad Hanis. Dia tahu semua.
Emang Palembang di mana?